Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang teori solopreneur atau teori bisnis gue sendiri istilahnya ya. Bisnis ala gue sendiri lah gitu. Jadi di sini seorang solopreneur ini dia perbedaannya apa dengan seorang pebisnis biasa ya. Kalau pebisnis biasa ini ya dia akan menggunakan segala resources ya, sumber daya, mungkin dia punya pegawai, mungkin dia punya banyak divisi, banyak apa dalam suatu perusahaannya, banyak manajemen, banyak strata atau organisasinya ya, yang bertier-tier atau bercabang-cabang seperti itu, ada kepala divisi, wakil, supervisor, dan manajer ke bawah gitu. Jadi solopreneur adalah seorang yang sendiri gitu ya, sendiri, dan dia ini memanfaatkan apa yang ada di istilahnya dunia online yang sedang tren ya, seperti sosial media, dan ya mungkin ada kayak fitur-fitur untuk membuat konten ya semacam. Jadi dia semacam konten kreator, tapi juga dia seorang yang cari duit online gitu. Nah di sini ini yang membedakan antara cuma konten kreator doang sama yang cari duit online. Nah, disinilah bedanya apa? Bedanya adalah kalau konten kreator itu biasanya dia terikat sama entah itu perusahaan atau siapapun yang memberi dia uang gitu ya. Terutama kayak di YouTube, kayak konten kreator di YouTube, dia terikat sama YouTube, peraturan YouTube dan lain-lain. Nah, sedangkan solopreneur ini boleh dia bilang dia main aturan, punya ya suka-suka aturan sendiri gitu. Di sini contohnya Sirtiman, dia memanfaatkan YouTube yang nggak mau emang terlibat dengan aturan-aturannya, kayak semacam ya harus untuk monet gitu, untuk monet harus sekian-sekian, harus sekian-sekian, harus ini syaratnya itu. Kalau Sirtiman pakai YouTube-nya untuk sekedar branding, sekedar sharing, sekedar ya nggak mikirin monet gitu ya. Nggak, mungkin yang lain pada monet itu kalau ada dapat monet ada satu keuntungan khusus gitu. Cuma Sirtiman yang kembali ke arah tadi ya, harus jadi solopreneur bukan konten kreator. Konten kreator nanti akan ya begitulah, akan ada semacam kayak budaya apa sih, ekosistem yang jadinya ya seperti kita tahu ya, konten kreator kayak bikin video yang berdasarkan view, biar subscribe banyak, biar ya di endorse sama banyak iklan dan lain-lain. Sebenarnya Sirman juga udah buat video tentang hal yang endorse itu ya, bagaimana seorang konten kreator bisa berubah dirinya dari yang istilahnya sharing ilmu, sharing hobi, jadi mata duitan gitu, dan juga jadi pembohong. Nah disinilah makanya seorang solopreneur ini nggak mau terlibat ekosistem yang seperti itu. Seorang pebisnis tunggal atau Sirman bilang pebisnis tunggal aja, perseorangan lah seperti itu, memanfaatkan fitur-fitur yang ada di online untuk bisnisnya sendiri gitu. Emang Sirtiman yang menggunakan YouTube, menggunakan ya, kayak TikTok dan lain-lain, cuma tidak mau terlibat ya, dalam ya kayak terlibat apa sih, terutama kayak persetujuan terms ya. Biasanya kan kalau monet nih setuju syaratnya centang oke gitu. Saya teman nggak mau ke situ gitu. Kalau perlu nggak ke situ juga nggak masalah gitu, karena akan ada cara lain untuk cara mendapatkan uang. Nah di sini emang kita paham kayak YouTube, TikTok ini situs-situs yang trafiknya besar ya, banyak penggunanya, banyak mata memandang. Nah di sini Sirtiman ya sebagai seorang solopreneur yang memanfaatkan mata memandangnya atau memanfaatkan orang-orangnya di situ, nggak memanfaatkan kerjasama sama perusahaannya atau sama sistemnya gitu. Nah yang jadi permasalahan adalah apa bisa gitu, solopreneur ini sebenarnya apa ya, boleh dibilang dia sendiri ya, dia suka-suka dia gitu. Kayak misal kalau jadi konten kreator pasti akan terbentur lagi sama ekosistemnya, kayak aturan-aturan apa,
algoritma, ya, ya seperti itulah. Jadi bahas tentang kesalahan, hindari ini, hindari itu. Nah di sini emang sentimen bisa dilihat ya, nggak peduli algoritma, nggak peduli mana apa judul atau thumbnail kayak gitu-gitu. Suka-suka aja, nggak ada ya di luar out of the box deh itu, di luar hal-hal yang kayak gitu. Emang ya ada kala sentimen ngikutin ya, cuma kembali ya kalau menjadi apa sih, sentimen bukan konten kreator, sentimen dari awal tidak tertarik sama monet-monet YouTube ya, meskipun ada yang lain itu sukses besar dengan, cuma nanti ujung-ujungnya akan terlibat ini ya, pembuat konten ya, karena konten kreator tuh pasti akan ya, jadinya gue harus gimana bikin konten yang lebih bagus, lebih banyak orang view, klik, respon lebih banyak, jadinya dia butuh video editor, butuh script editor, butuh ya pokoknya konten writer, butuh nulis konten, butuh dan lain-lain, pokoknya jadinya ke arah ke sana gitu, ekosistemnya ke sana. Makanya di sini teman menjadi pebisnis online yang nggak mau kejadian seperti itu ya. Banyak yang kayak apa, yang vlogger apa, youtuber pada pensiun tuh karena rempong ngurusin ya banyak hal ya, jadi kayak satu orang ngurusin banyak hal. Nah di sini perbedaannya nih ya, kayak kayak misalnya itu satu orang ngurusin banyak karyawan. Nah, dan ini kalau konten kreator tuh beda sama bos gitu. Kalau bos dia punya CEO, punya asisten-asistennya, nah urusannya ini ya jenjang ke bawah itu. Kalau konten kreator mereka harus ngobrol satu-satu ya sama entah itu timnya. Jadinya kalau ada sedikit masalah rapat, jadi makan waktu gitu. Belum janjian sama sponsor, endorse dan lain-lain. Jadinya hampir nggak punya waktu ya ngurusin yang lain. Di sini sih teman, makanya kalau bisnis ya sendiri aja, aturan-aturan kayak gitu nggak mau pusing lah gitu, biarin aja itu. Cari duit ala Sirtiman. Makanya di sini bisnis online ala Sirtiman gitu. Yang jadi permasalahan adalah bisnis online ini ala Sirtiman, benar-benar ala Sirtiman. Sirtiman ini seorang yang kayak gimana? Ya tadinya Sirtiman sempat ngikutin apa ya, algoritma ini itu, cuma kembali lagi ya, Sirtiman nggak butuh kayak gitu-gituan gitu, nggak butuh videonya harus apa istilahnya FYP atau harus viral. Jadi Sirtiman ya sekedar sharing, dijadikan suatu YouTube ini kayak situs upload sharing ya, bisa suatu waktu orang ya kalau misalnya butuh informasi seputar bisnis online bisa bisa kayaknya, kalau pengen lebih kenal Sirtiman ya Sirtiman juga share ilmu ya. Jadinya Sirtiman seperti apa itu share ilmu, kayak Sirtiman seorang suka game, suka baca buku, suka nyanyi, suka ya cari duit online yang jelas ya. Itu semua Sirtiman tumpahin di sini. Ya kadang ada kayak video shortnya banyak bahas tentang game, entah itu game bola, apa sepak bola, soccer ya, juga ya, game COC seperti itulah. Dan juga Sirtiman juga rakit PC ya, suka ngerakit PC, hobi, boleh bilang hobi, tapi ya hobi selalu mendatangkan cuan seperti itu. Habis rakit PC-nya dijual jadi cuan gitu. Sirtiman juga bikin konten seperti itu ya. Jadi game ini suatu kesatuan ya. Satu kesatuan Sirtiman ini ya, inilah Sirtiman gitu. Ada ya istilahnya, entah itu hobi, entah itu minatnya. Jadi orang tahu kalau Sirtiman ini seperti ini, dan mereka ini ya bisa berbagai ya. Kalau dari yang komunitas nyanyi ya Sirtiman juga ada teman komunitas nyanyi, dan dari komunitas game Sirtiman juga dapat komunitas game. Komunitas bisnis online juga Sirtiman cari duit online dapat dari komunitas. Dan ini semua ya kadang Sirtiman kasih satu formula untuk mereka. Kalau nyanyi juga bisa menghasilkan duit, main game bisa menghasilkan duit, jadinya satu kesatuan yang mensupport Sirtiman sampai sekarang ya. Dalam artian dari minat game juga Sirtiman
tetap produktif ya buat konten, followernya atau ya pokoknya support. Di TikToknya juga seperti itu, sering live streaming, banyak yang support. Juga ada waktu untuk nyanyi, ada waktu untuk ya mentor ya bisnis online. Jadi ya nggak ada algoritmaan gitu. Orang semuanya mulai paham ya. Orang semuanya mulai paham kalau orang kayak Sirtiman ini istilahnya berani keluar dari algoritma gitu. Dia berani campur kontennya gado-gado tapi tetap ciri khasnya Sirtiman itu. Nah, disinilah yang boleh dibilang tadinya teori, yang tadinya ditakutin, sekarang itu jadi senjata ya, senjata andalannya Sirtiman tadi. Tadi kalau kayak konten kreator bilang, aduh di YouTube kalau bisa bahas satu topik aja gitu. Di TikTok juga gitu, banyak banget algoritma, banyak peraturan. TikTok peraturan nanti ban ini itu banyak satu topik aja, nanti kalau ini videonya nanti rungkat apalah gitu. Nggak FYP, Sirman nggak butuh FYP, istilahnya Sirman butuh orang aja, satu orang yang udah istilahnya bisa paham, bisa menerima ya. Sirman udah sharing ilmu, Sirman udah ditransform ya, dikirim ke yang istilahnya mau merubah diri ya, mau upgrade. Nah di situ ya itu aja, nggak butuh FYP, nggak butuh ya neko-neko ya. Kadang FYP itu nggak semuanya apa sih ya, orang-orang yang suka hiburan, suka hura-hura kayak gitu ya, suka ya netizen lah yang suka membuli kayak gitu ya. Mereka ya orang-orang kayak gitu sukanya yang ya nggak, bukan tipikal bisnis online ya. Di sini Sirteman istilahnya emang untuk ya emang nyari orang yang benar-benar tertarget ya, suka game, suka nyanyi, suka bisnis online tuh. Kalau di rumahnya paling bisnis online dari rumah, jadi tertargetnya seperti itu. Emang nggak banyak, cuma dari mereka itu masih ada kemungkinan untuk berubah gitu. Istilahnya mungkin mereka akan memfollow Sirtiman yang tadinya mungkin dia suka nyanyi, tapi dia kerja nggak cari duit dari rumah, akhirnya dia meninggalkan kerjaannya cari duit dari rumah, dan ini dia nggak takut gitu. Karena apa? Karena contohnya udah dari Sirtiman gitu. Jadi tinggal ngikutin, tinggal mau ya Sirtiman misalnya ngajarin cari duit online passive income, ya mereka bisa bikin produk sendiri ya, istilahnya belajar dari Sirtiman itu. Ya kalau mau butuh jasanya lebih ya silahkan kontak, tinggal mentoring Sirtiman, mau chat atau mau via email bisa, tinggal dinegosiasi. Jadi seperti itu guys. Jadi Sirtiman sebenarnya ya mungkin ada yang bilang kalau ya bakunya tuh kalau seorang solopreneur itu lebih baik karena dia tidak punya karyawan ya, tidak punya video editor. Jadi dia benar-benar sendiri, tapi dalam arti harus produktif, hasil duitnya harus sama yang punya karyawan. Tuh gimana caranya? Di sini Sirtiman ya mencoba, tapi dalam artian Sirtiman juga masih mencoba-coba ya, istilahnya belum menemukan formula yang solid tepat gitu. Yang jelas orang-orang nanti biasanya Sirtiman dikumpulkan dalam satu grup ya. Kalau di bisnis online itu Sirtiman kumpulin di grup WhatsApp gitu. Kalau di TikTok kita coba bikin grup inbox TikToknya dulu aja gitu ya. Jangan terlalu main WhatsApp ya. Biar tertarget dulu. Kayak di sini Sirtiman di TikTok itu Sirtiman bikin untuk yang game, bikin inbox grup game. Untuk yang nyanyi mungkin bikin inbox grup nyanyi gitu. Jadi ya mungkin nanti pelan-pelan ya, nggak semuanya langsung bareng. Di sini Sirtiman bertahap, game dulu, mungkin nyanyi nanti. Biasanya dari game ini akan ada orang yang suka nyanyi, ada orang yang suka cari duit online. Nah seperti itu, kayak ya nanti akan disaring lagi, jadi dapetin orang yang tertarget, yang benar-benar ya itulah, yang benar-benar hampir seperti Sirtiman yang suka game, suka ya pokoknya diajarkan ya berdasarkan pengalaman Sirtiman ya, pengalaman nyata itu, nggak ngada-ngada, nggak cuma teori gitu. Keuntungannya apa sih ngikutin Sirtiman itu? Ya keuntungannya ambil keuntungannya, dia bisa cari duit di rumah,
nggak istilahnya nggak kena macet-macet di jalan, nggak harus ojol, nggak harus ya pokoknya kehujanan, nggak harus mikirin duit harian mulu. Yang jelas di sini statement ngarahin agar orang itu punya bisnis juga punya passive income ya. Bisnisnya itu udah jelas kayak dia ini skillnya apa, bisa jual produk digital, sebentar skillnya juga cara mengembangkan, meningkatkan pendapatannya gitu, melipat gandakan dari produknya pendapatannya, entah itu via di sini statement via website atau via sesuatu yang ya kayak akun TikTok atau akun YouTube seperti itu, biar bisnisnya tuh membesar gitu, banyak follower, dalam artian yang cocok-cocok aja gitu. Kalau nggak cocok nggak usah gitu. Yang suka silahkan, yang nggak usah skip seperti itu. Jadi ya harus berani ya guys. Kadang dari awalnya ya konten kita pasti orang akan bingung, apalagi udah terbiasa sama konten kreator yang istilahnya ngasih informasi harus satu topik, harus ikutin algoritma. Nah, gini orang pasti ya pertama pasti akan bingung ya. Cuma kedua pasti akan timbul, ini orang kok berani, ini orang kok bisa itu. Ya, nggak usah takut juga itu. Baru baru cuma kayak gitu. Kadang orang terlalu ketakutan, terlalu apa sih, nanti gagal, jadinya ngikutin arus, ngikutin yang standar. Kayak gitu ya bersaingnya susah gitu. Kita harus bisa out of the box, ini benar-benar harus ini ya istilahnya. Kalau ilmu apa blue ocean itu ya di antara merah kita biru seperti itulah. Di antara hitam putih kita warna seperti itulah. Jadi orang akan ternyata yang tadinya mikirnya cuma catur hitam putih, sekarang bikin catur tengahnya satu kasih warna itu kan jadinya ternyata tuh dia tuh beda dari yang lain gitu. Dia tuh berani, konsepnya kayak gini gitu. Jadi yang lain mulai paham gitu. Mungkin yang lain melihat di sini apa ya, kalau yang orang awam sih ada konten komputer, ada konten bisnis online, ada konten ya game. Jadinya mereka ini gimana sih, channel apa? Cuma mungkin kalau dicoba ditonton apa videonya satu-satu, jadi mereka paham, tuh sejarahnya tuh seperti ini. Sejarahnya itu ya teman berawal suka game, terus lama-kelamaan cari duit online ya, setelah kerja dia pensiun dini cari duit online dari rumah, dan di rumah juga dia sambil ngisi selingan dia yaitu nyanyi karaoke, bentuk komunitas sendiri gitu. Grup karaoke, grup small, grup washing, grup TikTok nyanyi ya. Dan juga ya pokoknya mulai ya untuk mengajak orang-orang, terutama yang mulai memikirkan cara mendapatkan passive income sih. Ini sebenarnya kena kemana-mana, mau topiknya apa aja kena gitu. Yang ojol, yang satpam, yang office boy, semuanya bisa dapat passive income asal tahu cara formula bisnisnya seperti itu. Oke guys, kalau ada yang mau tanya silahkan, jangan lupa jempolnya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.